Penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo melalui drama panjang rekayasa kasus yang menyudutkan mendiang Brigadir Joshua. Fakta-fakta yang ditemukan tim khusus bentukan Kapolri berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Penetapan tersangka Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini penuh misteri. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun ternyata fakta penyidikan berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pada kronologis awal, Sambo mengaku tidak berada di tempat dan sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan pula baku tembak terjadi dipicu pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo. Kasus kematian Brigadir Joshua pun baru diungkap 2 hari setelah kejadian. Namun semua rekayasa ini terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo ditetapkan menjadi tersangka, puluhan personel BRIMOB mendatangi 3 rumah di waktu bersamaan. Rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan rumah mertua Verdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Tim menggeledah rumah pribadi untuk mencari barang bukti keterlibatan Sambo. Tim membawa 1 box yang diduga barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktikal BRIMOB. Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 58 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain, yaitu Baradae, Brib KR, dan KM. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, sudah ada rekan kami Nasta Safrina di Bareskrim Polri. Selamat sore Nasta, apa informasi terbaru dari Bareskrim Polri terkait penyidikan kasus ini? Ya, selamat siang Safa dan juga Wilson. Setelah diucapkannya juga oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebutkan bahwa pada hari Selasa 9 Agustus 2022 ini tersangka Verdi Sambo ini dinyatakan menjadi dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Nantinya ada kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Pantauan kami juga dari tadi siang hingga sore ini, Safa dan juga Wilson, yang berada di Bareskrim Polri ini, kami mengetahui bahwa ini ternyata sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini Baradae sudah tiba di Mako Brimob Kelapa II untuk melakukan pemeriksaan oleh Komnas HAM, di mana juga kami tim Bareskrim Polri ini menunggu dari siang hingga sore, namun kami tidak melihat pergerakan ataupun juga keberangkatan Baradae menuju ke Mako Brimob Kelapa II Depok. Sementara itu, jika kita melihat lagi
lagi memang kemarin Selasa 11 Agustus 2022 ini terdapat 31 anggota kepolisian yang diperiksa juga oleh tim Inspektorat Khusus Mabes Polri untuk dimintai keterangan dikarenakan memang ini melakukan pelanggaran kode etik karena tidak profesional melakukan olah TKP yang berada di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian 31 anggota kepolisian ini sudah termasuk tersangka Verdi Sambo, Barada RE, kemudian juga Bribka RR. Dan hingga sampai saat ini pun juga kami masih menunggu keberlangsungan dan juga hasil pemeriksaan yang berlangsung di Makobrimob Kelapa II Depok. Safa, Wilson. Nastasia Frina melaporkan dari Bareskrim Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali.